Tiba-tiba di Februari tanggal 17 ada rapat paripurna yang menyepakati draft usulan DPR. Pertanyaannya kapan dibahasnya, draftnya yang mana, kita nggak tahu. Malah muncul kemudian draft yang entah dari mana justru memperkuat kesewenang-wenangan aparat, kesewenang-wenangan penyidik. Ini kita khawatir sekali perubahan KUHP yang terjadi, alih-alih memperbaiki malah memperburuk situasi. Malah menempatkan kita semua, menempatkan warga, menempatkan orang dalam posisi yang berbahaya di hadapan hukum pidana. Oleh karena itu kita minta kepada DPR jangan tergesa-gesa, ya, jangan kemudian membahas dengan kepentingan ego sektoral, kepentingan kepolisian, kepentingan kejaksaan, kepentingan Mahkamah Agung. No, yang penting dibahas oleh DPR adalah kepentingan rakyat, kepentingan yang selama ini masyarakat yang sering menjadi korban kesewenang-wenangan aparat. Dan selama ini YLBHI dan masyarakat sipil merekam, mencatat, mendampingi, menerima pengaduan, menangani kasus-kasus yang begitu banyak salah tangkap, begitu banyak penyiksaan, begitu banyak orang disita barangnya tidak jelas, orang dicegat di jalan tidak jelas. Dan kita mendesak DPR supaya memahami masalah dan bertindak mewakili rakyat, bukan untuk kepentingan ego sektoral kelembagaan. Yang ketiga, penting kepada seluruh elemen, dosen-dosen hukum acara pidana, hukum pidana, kepada orang-orang yang bergelut di dunia hukum, para advokat, organisasi advokat, dan semua praktisi hukum terlibat langsung dan menyuarakan kepentingannya. Kenapa? Inilah saatnya Indonesia memiliki hukum acara pidana yang baik, hukum acara pidana yang sesuai dengan semangat hak asasi manusia. Dan kita terlibat, kita bergabung, kita bergerak bersama, itu adalah kunci. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Isnur atas pesannya gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai pembahasan atau progres pembahasan RKUHP di DPR RI yang akan disampaikan oleh Kak Rani dari PSHK. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat siang rekan-rekan semua. Saya Rani, saya peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Terkait dengan latar belakang atau histori dari RUU KUHP sendiri sudah berulang kali sebenarnya masuk dalam program legislasi nasional, misalnya saja di DPR periode 2009-2014, lalu 2014-2019, lalu juga ada di 2019-2024, hingga terakhir RUU KUHP ini masuk dalam program legislasi nasional jangka menengah 2024-2029 dan prioritas 2025. Nah, sampai detik bulan Februari kemarin muncul simpang siur terkait dengan pembahasan dan draft KUHP, RUU KUHP yang tersebar di masyarakat, yang mana dalam beberapa pemberitaan DPR telah melaksanakan audiensi-audiensi dengan berbagai pihak seperti itu, sampai akhirnya pada 18 Februari kemarin disetujui bahwa RUU KUHP ini sebagai RUU usul inisiatif DPR. Nah, berawal dari situ, dari PSHK sendiri setidaknya ada dua hal yang hendak kami highlight. Yang pertama terkait dengan transparansi dan keterbukaan. Hingga hari ini, kalau kita lihat di kanal website DPR RI, tidak ada informasi apapun yang bisa kami temui, yang bisa kami telusuri terkait dengan proses pembahasan RUU KUHP, baik itu dari segi rekam jejak, yaitu prosesnya sudah sampai mana, maupun juga draft resmi yang dikeluarkan oleh DPR, yaitu draft RUU dan juga naskah akademik. Sebenarnya fenomena ini tidak terjadi dalam RUU KUHP aja. Di beberapa catatan legislasi tahunan yang dikeluarkan oleh PSHK, sebenarnya fenomena terbatasnya akses informasi publik terhadap terhadap pembahasan legislasi, baik itu secara proses maupun juga draftnya atau dokumen-dokumennya, itu sudah terjadi pada RUU bermasalah lainnya. Misalnya adalah RUU ITE, lalu ada RUU EBT, dan yang terakhir kalau kita lihat bulan Februari ini ada dua RUU yang disahkan, misalnya
BUMN dan juga Minerba. Kalau kita lihat di dalam website DPR justru prosesnya masih dalam tahap harmonisasi, belum tahap pengesahan, yang mana kita tidak bisa mengakses lagi-lagi dokumen dan juga proses legislasi yang terkini atau up to date. Nah, akibat dari proses atau akses informasi yang terbatas ini berakibat pada ruang partisipasi publik kita yang tertutup untuk bisa mengetahui secara substansi apa yang sedang dibahas oleh DPR. Terlebih kami melihat fenomena ini justru banyak terjadi di RUU bermasalah, yang misalnya RUU ITE, lalu Cipta Kerja, Minerba, IKN dan lain-lain, yang mana adanya RUU bermasalah dari segi substansi ini diawali dari proses-proses yang memiliki pola-pola abusive lawmaking, tidak transparan dan juga minim akan pelibatan masyarakat secara luas, seperti itu. Dan seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa apabila suatu produk hukum yang nantinya akan mengatur hak-hak kita sebagai warga negara, tetapi dalam prosesnya saja tidak ada pelibatan sama sekali, tidak ada partisipasi dari masyarakat sama sekali, bagaimana nantinya secara substansi produk hukum itu bisa mengakomodir suara-suara kita sebagai warga negara. Terlebih RUU KUHP ini krusial karena akan mengatur hak-hak kita sebagai warga negara di hadapan dengan hukum dan juga aparat penegak hukum yang selama ini dalam sistem peradilan pidana kita banyak menjumpai persoalan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Kak Rani dari PSHK sudah menjelaskan gitu ya bagaimana proses legislasi yang sangat ugal-ugalan gitu dalam konteks RKUHP ini. Gitu. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai perkembangan gitu ya, perkembangan pembahasan dan juga adanya dugaan draft gelap begitu ya yang akan disampaikan oleh Belly dari LBH Jakarta. Baik, terima kasih. Saya Belly dari LBH Jakarta. Sayangnya kami mencium ada bau-bau busuk dalam pembahasan RKUHP ini. Bagaimana kita bisa melihat baru-baru ini Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman itu mengangkat soal untung ada polisi, terus juga bagaimana pertemuan-pertemuan gelap antara Komisi 3 DPR RI dengan kepolisian yang kita saat ini sangat-sangat jenuh ya. Kita sama-sama mau membahas KUHP yang baik seperti apa, tapi draftnya belum juga dibuka kepada masyarakat sipil. Kemudian kami juga harus beberapa minggu yang lalu kami juga terpaksa harus memberikan permohonan informasi publik ke DPR RI untuk segera membuka naskah akademik dan juga draft RUU yang dibahas di DPR RI. Itu juga sampai harus kita lakukan supaya bisa dibuka permohonannya. Dan kami juga mendapatkan draft-draft gelap jadinya, bagaimana pembahasan RUU KUHP yang ada di RKUHP yang ada di DPR RI. Saking kita tidak dibukanya akses untuk mendapatkan draft RKUHP yang terbaru yang dibahas di DPR RI. Nah, dari draft-draft gelap ini kita jelas melihat bahwa ini belum berpihak kepada masyarakat, gitu. Maka kita perlu sama-sama mengawal, kita perlu sama-sama mendorong baik dari rekan-rekan media, kemudian juga dari rekan-rekan mahasiswa, semua golongan masyarakat harus ikut terlibat, ikut memantau bagaimana perkembangan dari RKUHP yang dibahas di DPR RI. Kenapa? Karena KUHP yang buruk juga akan berdampak kepada kita yang ada di masyarakat sekalian. Kita bisa ditangkap sewenang-wenang, terus juga kita bisa dihukum secara sepihak, bisa jadi akan membludak kasus-kasus salah tangkap ke depannya. Maka kita perlu kawal ini bersama dari setiap golongan. Begitu. Ya, terima kasih Bang Belly dari LBH Jakarta mengenai pembahasannya soal beredarnya draft gelap begitu ya. Selanjutnya kita akan mendengar statement dari Kak Iftitasari dari ICJR mengenai apa saja sih substansi yang ditakutkan gitu ya. Itu masuk ke dalam KUHP baru yang gelap ini. Silakan Kak.
Ya, terima kasih. Saya Tita, peneliti CJR. Dalam hal ini kami mendapatkan banyak sekali edaran-edaran draft gelap tadi ya mengenai RUU KUHAP, karena sebagaimana kita tahu tidak ada channel resmi di mana kita bisa mendapatkan draft RUU KUHAP ini. Namun di sisi lain ternyata di chain komunikasi yang tidak resmi, di grup-grup WhatsApp, mungkin di grup-grup media sosial media yang lain beredar draft RUU KUHAP versi 17 Februari 2025. Kita belum mendapatkan konfirmasi apakah ini draft yang resmi diajukan ketika kemarin sidang paripurna tanggal 18 Februari, namun patut diduga ini draftnya karena melihat timeline dan juga substansi yang kita cermati itu banyak sekali kebaruan dan sangat berbeda dari rangkaian draft terakhir resmi yang waktu itu 2014 dibahas oleh DPR pemerintah, diajukan oleh pemerintah, dan sekarang karena draftnya tersebut sudah menjadi usulan dari inisiatif dari DPR, maka draft yang terbaru merupakan draft yang dari usulan DPR RI yang kita tidak tahu apakah ini memang menjadi draft resmi yang nantinya akan dibahas dan juga yang kita sedang ajukan apakah memang untuk dikonfirmasi ini betul draftnya. Namun terlepas dari status apakah draft tersebut resmi atau tidak, ketika kita mencermati secara substansi dan ada kekhawatiran kita jika memang ini draft resmi, maka harus ada perhatian khusus mengenai substansi yang harus kita evaluasi. Dan sebagaimana disampaikan tadi, memang penting untuk kita melihat bahwa secara garis besar belum mengakomodir masukan-masukan materi-materi muatan penting yang kita usulkan dalam surat terbuka koalisi di awal Februari kemarin. Ada 8 hal terutamanya mengenai hak-hak tersangka terdakwa, kemudian bagaimana pengaturan pelaksanaan upaya paksa dan lain-lain. Namun sayangnya dalam draft gelap ini pada 17 Februari yang kita dapatkan, sayangnya malah sebaliknya yang ada gitu. Dari materi-materi muatannya banyak memuat peraturan-peraturan internal kelembagaan mengenai penyidikan, penyelidikan dan juga tindakan-tindakan aparat begitu, yang di satu sisi keberadaan peraturan internal itu sendiri sudah menabrak KUHAP yang ada sekarang, KUHAP 1981, dan dengan adanya materi muatan tersebut dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang, maka ini akan melegitimasi praktek-praktek inakutabel, praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan kaidah tata cara peraturan undang-undangan, dan itu merupakan tidak merupakan praktik baik dalam perumusan kebijakan yang tentu berdampak langsung dengan publik. Dan untuk itu kami juga menyerukan begitu kepada membuat kebijakan mengenai draft RUU KUHAP ini agar bisa mempertimbangkan proses-proses penyidikan, kemudian penanganan laporan, pemanggilan saksi dan lain sebagainya yang lebih menghargai hak asasi manusia, dan itu tidak hanya sebatas ornamen atau sebatas pelengkap dalam RUU KUHAP ini, namun juga harus dipastikan bagaimana teknis operasionalnya penggunaan hak-hak tersebut bagi masyarakat. Dan kami melihat ini juga menjadi masalah yang serius dalam draft gelap versi 17 Februari 2025 yang sangat berat pada isu-isu prosedural dan kewenangan tata cara bagaimana aparat penegak hukum menjalankan fungsi dan perannya, tapi sangat minim sekali mengenai jaminan pengaturan hak-hak tersangka terdakwa, masyarakat, saksi, korban, yang itu hanya di list sebagai hak-haknya sendiri, namun tidak diturunkan ke dalam peraturan-peraturan operasional yang itu bisa digunakan secara implementatif dan secara efektif dalam proses praktek peradilan pidana begitu. Jadi itu kritik terbesar kami, walaupun kita tidak tahu apakah ini draftnya terkonfirmasi atau tidak, tapi itu adalah masalah aspek yang serius yang perlu kita evaluasi dan perlu kita pastikan nantinya dalam draft resmi yang akan dibuka, harapannya bisa dibuka kepada publik, maka masalah-masalah yang serupa tidak terulang kembali di dalam draft yang resmi. Demikian dari kami. Ya, terima kasih Mbak Tita dari ICGR. Selanjutnya ada Bang Nixon dari LBH Masyarakat gitu yang akan membahas soal bagaimana praktik-praktik upaya paksa atau di tahapan penyidikan juga yang berlaku di KUHAP saat ini. Silakan Bang. Ya, selamat siang semuanya. Saya Nixon, pengacara publik dari LBH Masyarakat.
kami bersama dengan seluruh koalisi masyarakat sipil yang berfokus pada reformasi peradilan, tentunya penting untuk mengingatkan kembali kepada pembuat kebijakan, juga kepada publik, bahwa revisi KUHAP atau KUHAP adalah instrumen yang mempertemukan negara dengan warga negara ketika sedang berhadapan dengan proses hukum. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan dan diberikan kewenangannya oleh undang-undang yaitu KUHAP itu harus diatur dan ditata kelola dengan sangat amat terbatas, dengan sangat amat tepat, proporsional. Yang jika tidak maka akan berdampak pada rangkaian pelanggaran hak asasi manusia. Yang kemudian kami juga tentunya meminta agar setiap pembahasan dalam proses penyusunan RKUHP itu harus berangkat dan berujung pada pemenuhan hak asasi manusia. Kami meminta agar setiap ketentuan atau substansi yang dimuat di dalam KUHAP itu sedapat mungkin menetralisir narasi-narasi politik kekuasaan yang pada akhirnya berpotensi menggiring proses hukum pada hasil pemeriksaan atau proses hukum yang bias. Yang seringkali kami temui ini dilakukan dalam penanganan kasus narkotika dengan narasi war on drugs. Kami dari LBH Masyarakat sendiri sepanjang tahun 2024 yang lalu kami memotret banyak sekali pelanggaran hak fair trial, mulai dari penyiksaan, pemerasan, pelecehan seksual sampai dengan akses bantuan hukum yang minim bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tentu harusnya menjadi catatan bagi pembuat kebijakan yang kemudian membuka akses ke partisipasi publik agar hal-hal ini bisa disampaikan secara terbuka dan diakomodir, tidak hanya didengar tapi diakomodir sebagai pertimbangan yang konkret pada saat penyusunan KUHAP itu sendiri. Dan kami dari Koalisi Masyarakat Sipil juga mengundang publik untuk tetap mengawal KUHAP ini, mengingat sejumlah otoritas atau kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, khususnya di level kepolisian, itu seringkali memanfaatkan teknik investigasi dan kewenangan upaya paksa yang seringkali menerobos hak-hak prinsipil dari seorang warga negara. Sebut contoh beberapa teknik investigasi ini seperti penyabaran, pembuntutan, penyerahan di bawah tangan, yang kemudian berdampak pada bagaimana aparat mengumpulkan alat bukti dan berujung pada rekayasa-rekayasa kasus-kasus penjebakan yang lagi-lagi ini akan berdampak pada hak-hak warga negara sipil. Yang artinya RKUHAP adalah alarm bagi kita semua untuk mengawal betapa pentingnya memastikan bahwa otoritas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum tidak melewati batas-batas hak-hak dari masyarakat sipil dan berangkat daripada pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri. Kami juga tentu mengingatkan kepada pembuat kebijakan bahwa ketika menyusun KUHAP tentu harus melibatkan partisipasi publik yang tanpa terkecuali, artinya melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kita tentu harus menempatkan kepada kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok yang secara kedudukan belakangan ini mendapatkan marginalisasi seperti kelompok disabilitas, kelompok minoritas gender dan orientasi seksual, dan juga mereka yang memiliki kondisi keterbelakangan yang harus mendapatkan porsi yang proporsional, yang tidak sama, yang tidak kalah tingginya dengan orang-orang yang lainnya. Oleh karena itu kami meminta tentunya kepada DPR untuk segera membuka draft RKUHAP terbaru dan melibatkan partisipasi publik secara bermakna kepada seluruh masyarakat sipil. Begitu kurang lebih. Baik, ya baik, terima kasih Bang Nixon dari LBH Masyarakat. Selanjutnya kita akan mendengarkan statement dari Bimo, Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai perwakilan dari mahasiswa. Silakan. Oke, selamat siang. Nama saya Bimo Sortomo, sebagai Wakil Ketua BEM FAUI. Kami sebagai mahasiswa sudah capek sejujurnya dengan penjelasan tadi. Pembahasan RKUHP ini dilakukan secara diam-diam, tidak ada transparansi publik, DPR juga tidak berkomitmen gitu loh. Tidak berkomitmen untuk akhirnya terbuka dan transparan. Ini dari kami juga merasa sebagai mahasiswa, sebagai contohnya ketika pembaharuan KUHAP, maksud saya pembaharuan KUHP, kami sebagai mahasiswa di kelas
sudah mulai diajari, mulai diberitahu tentang draft KUHP. Kami sudah mempelajari delik-delik yang baru, pasal-pasal yang baru, apa saja yang berubah. Namun dalam konteks pembaruan KUHP ini, kami seakan tidak tahu sebagai mahasiswa gitu. Kami seakan tidak diberitahu oleh dosen kami, dan kami tidak belajar secara komprehensif gitu. Padahal rencana pembaruan KUHP ini kan sudah direncanakan dari lama. Kami juga sebagai mahasiswa, terutama saya gitu, sebagai mahasiswa hukum, merasa sangat dirugikan dengan pembaruan KUHP ini yang sangat-sangat minim akan partisipasi publik. Karena nantinya KUHP ini juga menjadi suatu prosedur hukum yang kami terapkan sebagai mahasiswa hukum dan juga sangat melibatkan masyarakat. Yang perlu kita garis bawahi adalah KUHP ini sebagai hukum acara itu merupakan serangkaian proses yang memang fungsinya itu untuk menjalankan sistem peradilan pidana, yang mana dalam pelaksanaan itu membatasi maupun mengurangi hak asasi manusia gitu. Jadi dengan besarnya peran KUHP ini, menurut saya perlu untuk DPR membuka seluas-luasnya informasi tentang pembaruan KUHP ini. Dan kami menanggarai bahwasanya pembahasan KUHP ini syarat akan kepentingan lembaga gitu. Dan kami merasa sebagai mahasiswa, sebagai pressure group, sebagai rakyat perlu tahu sebenarnya apa yang terjadi di belakang layar, sebenarnya apa yang terjadi di ruang DPR sana gitu. Dan kami mengingatkan kepada DPR pada akhirnya untuk stop bermain-main petak umpet dengan kami, karena kami merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Jadi tolong buka semua yang ada informasi tentang KUHP dan libatkan masyarakat secara bermakna. Mungkin dari saya cukup. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Cukup. Saya yakin pemerintah tuh nggak peduli soal hukum ya. Tapi pemerintah peduli hanya soal ekonomi dan investasi. Tapi saya ingin ingatkan bahwa selama ini investasi dan ekonomi itu tidak tumbuh. Terhambat banyak hal gara-gara tindakan-tindakan aparat di lapangan yang kemudian menjadi semacam alat untuk berlaku tidak adil kepada banyak investor. Ya, didatangi, diancam, termasuk kepada seni. Intimidasi dan ancaman kepada kelompok band Sukatani itu alasannya pakai pendekatan penyelidikan. Mereka datang dengan dalih menyelidiki, dengan dalih menakut-nakuti, terus memaksa orang mencabut dan minta maaf melalui video. Band Sukatani diintimidasi dengan dalih seperti ini. Maka tidak boleh ada lagi tindakan-tindakan seperti ini dengan dalih peran hukum. Akhirnya apa? Seni, investasi, usaha ekonomi semuanya tidak berkembang. Karena apa? Karena aparat sewenang-wenang. Dan itu harusnya KUHP bisa membatasi aparat yang seperti ini. Maka pemerintah mau tidak mau dengan urusan ekonomi, dengan alasan investasi harus menjaga betul KUHP agar tidak memberikan kesewenang-wenangan kepada polisi, jaksa dan lain-lainnya. Yang kedua apa? Korupsi. Korupsi di tingkat aparat ya, tindakan pemerasan seperti kasus DWP terjadi gitu. Jadi ini adalah momentum buat pemerintah untuk memperbaiki ekonomi, investasi, tapi dari sudut pandang hukum acara pidana. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kawan-kawan gitu ya. Untuk menutup, saya jadi teringat gitu kata-kata dari advokat hak asasi manusia senior gitu ya, Yap Tiam Hin, yang bilang bahwa hukum acara pidana itu adalah konstitusi mini. Gitu ya. Bisa dibayangkan perubahan konstitusi itu kan aspeknya sangat luas gitu ya, bahkan sampai melibatkan DPD gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang KUHP sangat tertutup gitu. Jadi kami dari masyarakat sipil gitu ya menyerukan gitu ya untuk DPR RI untuk segera membuka draft secara resmi, baik itu draft rancangan undang-undangnya ataupun draft naskah akademik dari KUHP, juga untuk melibatkan publik dalam segala proses legislasi yang sedang terjadi mengenai RKUHP, gitu ya. Jika memang terus-menerus tidak ada partisipasi publik yang bermakna, maka tidak bisa jadi gitu ya, kita justru malah akan menolak KUHP yang dibahas secara gelap ini, gitu. Karena ya sudah ada presiden sebelum-sebelumnya bagaimana kebijakan yang dibahas tidak bermakna gitu ya, bahkan dibatalkan oleh MK dan untuk layak untuk ditolak karena substansinya tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Itu yang dapat kami sampaikan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP.
Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.